Kebidanan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi internal dan eksternal pria, sistem reproduksi wanita, dan sistem reproduksi internal eksternal payudara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi internal dan eksternal pria. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun sistem reproduksi internal pada pria yaitu testis, epididymis, cervix, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar Cowper, dan kelenjar prostat. Adapun sistem reproduksi eksternal pada pria itu meliputi penis dan skrotum. Adapun yang dimaksud dengan testis merupakan organel jantan yang berbentuk oval yang terdapat pada skrotum. Testis merupakan saluran terbentuknya sperma. Vesicula seminalis berjumlah sepasang dan berada di bagian kanan dan kiri di belakang leher kantung kemih yang berbentuk piramid dan berfungsi menghasilkan zat mukoloid. Adapun yang kelima yaitu saluran ejakulasi. Saluran pendek yang menghubungkan antara ductus dan vesicula seminalis dan uretra. Saluran ini berjumlah sepasang. Dan adapun yang keenam yaitu uretra. Uretra saluran yang terdapat di sepanjang penis dan memiliki lubang keluar di ujung penis dan berfungsi untuk menempat keluarnya urin. Dan yang ketujuh yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian kantung kemih dan berfungsi untuk menambah cairan alkalilis dan spermatozoa. Dan yang kedelapan yaitu kelenjar Cowper berjumlah sepasang dan berada di bawah kelenjar prostat dan berfungsi untuk mengsekresi getahnya ke dalam uretra yang berupa mukus atau kelenjar jernih yang bersifat basah. Adapun sistem reproduksi eksternal pada pria, yang pertama yaitu penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian depan penis dinamakan dian penis dan bagian tengah penis dinamakan corpus penis dan bagian pangkal penis dinamakan radix penis. Terdapat uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan urin dan uretra. Dan yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah penis yang berfungsi sebagai pembungkus testis. Adapun materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, sistem reproduksi eksternal dan sistem reproduksi internal pada wanita. Adapun bagian sistem reproduksi internal pada wanita yaitu meliputi vagina, uterus, hipothalamus, dan ovarium. Dan adapun sistem reproduksi eksternal pada wanita yaitu meliputi mons venoid, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan glandula Bartholin. Yang pertama yaitu sistem reproduksi internal pada wanita. Yang pertama yaitu vagina. Vagina yaitu berbentuk seperti tabung yang berada di sepanjang uterus sampai ke vestibulum. Adapun fungsi dari vagina yaitu yang pertama tempat keluarnya cairan, yang kedua tempat keluarnya menstruasi, yang ketiga tempat terjadinya ejakulasi, dan yang keempat berhubungan dengan kanalis. Yang kelima pada bagian inferior sebagai tempat keluarnya janin.
epithelium germinatum, cortex, dan medula. Dan yang keempat dari sistem reproduksi internal wanita yaitu tuba falopi. Tuba falopi adalah tempat keluar ovum yang telah matang. Tuba falopi terbagi menjadi 4, yaitu vas interstitial, vas vesica, vas ancularis, dan vas infunibula. Adapun yang kedua yaitu sistem reproduksi eksternal pada wanita, meliputi yang pertama mons veneris. Mons veneris yaitu jaringan lemak yang berada di atas pubis. Pada saat dewasa masa pubertas akan tumbuh rambut. Dan yang kedua ada labia mayora. Labia mayora adalah jaringan lemak yang berasal dari mons veneris yang akan berbentuk lonjong ke bawah dan akan yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora adalah jaringan lemak yang berasal dari mons veneris yang akan berbentuk lonjong ke bawah dan akan bertemu dengan frenulum. Dan yang ketiga adalah labia minora, terletak pada bagian dalam labia minora. Dan yang keempat adalah klitoris. Klitoris adalah suatu tubuh yang erektil dan dilindungi oleh klitoridis yang mana banyak terdapat pembuluh darah dan saraf serta analog dan penis laki-laki. Dan yang kelima ada vestibulum. Vestibulum adalah bagian lateral dari labia yang mana terdapat bagian anterior dari klitoridis dan bagian posterior. Dan yang keenam adalah introitus vagina, bagian yang dilindungi oleh labia minora yang memiliki hymen. Dan yang ketujuh adalah glandula Bartolini, cairan penting untuk area vagina dan mengeluarkan sekret TU pada koitus. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi payudara. Payudara atau kelenjar memae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada. Manusia itu memiliki sepasang kelenjar memae, baik pada wanita maupun pada pria. Namun biasanya kelenjar memae berfungsi pada wanita saja, karena secara biologis kelenjar memae berfungsi untuk menghasilkan air susu. Adapun berat payudara yaitu 200 gram pada saat normal dan 600 gram pada saat hamil, dan pada saat ibu menyusui sampai hingga 800 gram. Adapun fungsi payudara tersebut yaitu menghasilkan air susu untuk memberi nutrisi pada bayi baru lahir sampai bayi berumur 2 tahun. Adapun bagian-bagian utama payudara yaitu pertama satu korpus, kedua areola, ketiga hipodermis, dan keempat papila atau putih. Yang pertama adalah korpus, yaitu badan yang membesar. Korpus ada 3 bagian, yaitu alveolus, lobulus, dan lobus. Lobus itu berjumlah 15 sampai 25 lobus per payudara. Lobus terdapat unit yang sangat terkecil yaitu dinamakan lobulus. Lobulus mengandung kelenjar alveoli yang menghasilkan air susu pada saat wanita menyusui. Dan yang kedua adalah areola, bagian yang kehitaman di tengah. Adapun bagian areola yaitu sinus lacticus yang saluran di bawah areola yang besar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Adapun yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis yaitu mengandung cairan lemak atau jaringan adiposa. Dan yang keempat yaitu papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Adapun macam-macam papila atau puting, yaitu ada yang normal, ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada yang terbenam atau terbalik. Adapun 3 tahapan perubahan payudara, yaitu pada saat masa pubertas, pada saat menstruasi, dan pada saat ibu menyusui atau hamil. Dan yang pertama adalah terjadi pada saat pubertas, yaitu di mana daerah areola akan mulai menghitam dan ukuran yang akan membesar.
Dan yang kedua, pada saat menstruasi, pembesaran akan maksimal sehingga payudara akan menegang. Dan nyeri itulah alasan kenapa wanita pada saat menstruasi sering merasakan nyeri pada bagian payudara. Dan yang ketiga, pada saat ibu hamil dan pada saat menyusui. Pada saat ini, payudara akan berkembang secara sempurna. Adapun contoh pemijatan